puasanya lancar. Saudaraku, berpuasa itu sebenarnya bukan merupakan kewajiban lagi, tapi merupakan kebutuhan. Dan ketika Anda sudah bisa memposisikan bahwa puasa itu merupakan sebuah kebutuhan, maka di badan Anda akan sangat enak sekali. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang berpuasa itu menurut riset sehat. Coba lihat ketika ada yang mau operasi, maka disuruh berpuasa. Ketika ulat mau menjadi kupu-kupu juga harus berpuasa. Ketika akan menjadi sarjana harus berpuasa. Berpuasa itu dianalogikan dengan kuliah. Yang sedang sakit, terutama darah, gula darah, juga diminta berpuasa. Puasa itu yang memberikan pahala langsung dari Allah. Namun sekali lagi, manakala Anda beribadah tujuannya pahala, maaf, Anda seperti buruh. Karena kalau nggak ada pahala nggak melakukan ibadah. Jadi bagaimana? Lakukan ibadah itu karena kebutuhan, karena ridho. Karena kalau Allah ridho, maka kita akan diberi apapun akan diberikan kepada kita. Tetapi karena kalau misalnya hanya karena kewajiban, maka hanya menggugurkan kewajiban saja. Saudaraku, kenapa puasa menyehatkan? Karena mengurangi toksin yang masuk ke dalam tubuh. Toksin itu bisa berasal dari nutrisi dan makanan yang kita konsumsi. Dan manakala makanan yang kita konsumsi itu minimum, maka kita terutama akan menjadi sehat. Tanaman yang kita konsumsi misalnya, walaupun dia sehat, klorofil bagus untuk darah, bagus untuk tubuh, namun kebanyakan mereka disemprot dengan pestisida. Pestisida itu tidak bisa hilang begitu saja walaupun dicuci, sehingga akan jadi masalah. Iblis masuk ke dalam tubuh juga lewat aliran darah. Itulah kenapa ketika orang yang berpuasa, maka iblis akan terhambat jalannya. Karena jalan masuknya disumbat oleh puasa. Sehingga orang yang berpuasa benar-benar akan sehat. Dan sebenarnya puasa itu kan hanya membalik fase. Yang tadinya makan siang dirubah menjadi makan malam. Sehingga rentan waktu ini akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Orang yang kena masalah dengan lambung, menurut riset juga sembuh dengan berpuasa. Karena pola makannya menjadi teratur. Kenapa ketika tidak puasa tidak teratur? Karena seringkali kita kalap, makan apa saja dimakan dan tidak pernah mengenal waktu. Bahkan kadang-kadang makan kita tidak terpola, sehingga lambung kita menjadi kaget. Sehingga ketika berpuasa, pola makan kita menjadi teratur dan terarah, sehingga enak. Sudah banyak pembuktian bahwa dengan berpuasa membuat kita makin baik. Beberapa teman saya
yang kena jantung sembuhnya dengan puasa. Bahkan puasanya puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak. Kalau Senin Kamis bagus juga. Kalau dirunut, kenapa puasanya Senin Kamis? Ternyata, dan itu adalah favoritnya Nabi saat berpuasa. Karena pada saat Senin dan Kamis, malaikat itu setor pahala kita, amalan kita, catatan amal kita disetor. Dan Nabi berharap ketika nyetor amalan itu, kondisi Nabi sedang berpuasa, sehingga track recordnya bagus. Jadi memang sangat baik ketika kita sedang berpuasa itu menjadi momen malaikat menyetorkan pahalanya dalam keadaan yang baik. Nabi lahir pada hari Senin, sehingga Nabi juga senang pada saat hari kelahirannya dalam keadaan berpuasa. Maaf, walaupun belum diteliti lebih lanjut, ternyata ketika orang meninggal biasanya mendekati saat kelahirannya. Jadi pada saat ulang tahun sebaiknya juga jangan hura-hura, karena bisa jadi itu naas Anda. Dan yang paling hebat itulah yang dilakukan Nabi. Bukan hanya saat pada ulang tahunnya, pada saat hari, tanggal kelahiran, tetapi pada saat hari kelahirannya beliau berpuasa. Sehingga pada saat akan meninggal, maka jogo-jogone pada saat kita berpuasa. Jadi pada saat kita berpuasa, maka insya Allah kita akan husnul khotimah. Siapapun perlu puasa. Sudah dibuktikan bahwa puasa yang baik dan benar juga akan membuat kita menjadi peka kepada sekitar kita. Beberapa orang, walaupun jangan dilakukan, niatnya seperti itu. Orang yang kemudian berpuasa juga membuat tubuhnya menjadi ringan dan tidak gendut lagi. Sekali lagi, jangan dijadikan niatnya berpuasa agar langsing, karena puasa niatnya harus ibadah. Nah, saudaraku, kenapa Anda tidak berpuasa? Karena begitu Anda meninggalkan puasa 1 hari saja tanpa alasan, tanpa uzur yang jelas, maka untuk nyaur yang 1 hari itu tidak cukup seumur hidup Anda. Uzur itu misalnya sakit, uzur itu misalnya musafir, uzur itu misalnya pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga yang berat. Selamat berpuasa saudaraku. Semoga utuh 30 hari, 1 bulan penuh, dan memberikan dampak yang baik terhadap diri Anda, terhadap sekeliling Anda, dan terhadap umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.